Halo Lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, di waktu sebelumnya itu saya pernah ya untuk membuatkan kalian bagaimana sih cara membuat voucheran. Voucheran itu ada beberapa macam untuk saat ini ya. Oh ya Lor, untuk umumnya kalian membuat voucheran itu di Mikrotik. Sekarang ya, sebenarnya ada beberapa cara. Karena nggak menyarankan juga sih. Tapi ini bisa yang namanya menghemat budget. Kalau misalkan kalian belum punya Mikrotik, karena Mikrotik itu kan lumayan ya harganya. Kalau yang murah-murah tuh, yang plastik seperti ini murah ya sebenarnya. Tapi saya sangat tidak menyarankan. Nih, saya sangat tidak menyarankan. Karena saya sendiri ini sebenarnya sudah pernah pakai yang tipe seperti ini, yang plastik seperti ini. Ini saya sudah pernah pakai untuk voucheran dan itu sangat tidak menyarankan kalau beli ya yang mendingan dikit gitu loh, yang kamu mending ya beli yang agak mendingan gitu loh. Ini saya punya ya yang GR3 ini belum tak pakai juga. Untuk kali ini cara voucheran kita itu cukup menggunakan alat sekecil ini. Ini namanya STB Open WRT atau STB tipe HG680P, dan kalian bisa juga untuk gunakan tipe yang B860H seperti ini. Masalah versinya, RAM-nya ya kalau bisa sih cari yang gedean gitu ya. Bagaimana caranya? Kita pakai firmware apa? Kita pakai aplikasi apa gitu ya? Kalau kali ini sih saya pengennya yang simple-simple aja. Kalian nanti tinggal download, tinggal pakai. Yang penting gimana cara pakainya. Nah, itu yang penting. Kalau misalkan cara installnya, nah itu kan terlalu ribet ya. Itu terlalu ribet. Kalau nanti download aja, dapat firmware-nya dari mana, dapat aplikasinya dari mana, itu nanti tinggal kalian tonton dulu aja videonya sampai akhir. Kalau nggak sampai akhir nanti banyak pertanyaan ya. Kita langsung aja ke videonya biar nggak kelamaan. Alatnya dibutuhin apa aja? Nah, ini nih alatnya dibutuhkan apa aja. Saya menyarankan ya, modem pasti ya, modemnya terserah kalian, modem apapun bisa. Modem ya. Ini kita masuknya ke USB, itu pasti ya, karena kita kan pakainya modem E5577 atau Healing. Nah, nanti untuk vouchernya kita outputnya dari lubang LAN ini lor. Ini sudah tak siapkan, mana nih? Nah, ini router HG8245H, dan ini saya dapatnya kemarin murah ya, karena ini second bukan yang baru. Nah, kalau kalian mau yang baru, coba aja klik di tombol sebelah bawah ini. Intinya ini nanti jangan dibuat DHCP on ya, tapi DHCP-nya off. Supaya apa? Nanti dapat IP-nya langsung dari STB. Sini masuk ke STB-nya. Jik. Oke, kita tunggu dulu. Ini masih mulai booting atau mulai hidup. Nanti di sini ada namanya WiFi-nya tuh Mutiara WRT. Dan untuk Bang Junet ini nanti yang sebagai voucherannya ya. Dan buat kalian yang mau tahu ini saya dapatnya dari mana, itu dapatnya dari kitanya Bang Maicil ya. Ini nanti ada nama WiFi-nya itu Mutiara WRT, itu namanya, nanti passwordnya itu 123456778 ya. Ini di sini WiFi, terus cari yang namanya Mutiara WRT. Kalian tinggal login aja. Ini aku udah login, udah connect ya. Nah, kalau sudah, kalian tinggal masuk ke Open WRT-nya 192.168.1.1. Nah, seperti ini lor. Ini kalian masuknya, lihat di sini lagi ada namanya Lucinya, itu passwordnya adalah Mutiara, yang ini ya, Mutiara. Langsung ke sini, login, update aja. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan lor. Yang pertama adalah kalau kalian menggunakan injeknya harus connect dulu, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan tambahkan ya, karena kemarin tak tes itu dia nggak bisa langsung auto sinkron jam. Nanti akan kita tambahkan auto sinkron jamnya juga. Nggak tahu ya punyanya Bang Maicil ini sudah ditambahkan atau belum, tapi saya rasa belum otomatis sinkron gitu loh. Nanti akan kita tambahkan juga. Oke, yang pertama adalah kita akan nyalakan dulu yang namanya, oh ya, kita akan jelaskan dulu menu-menunya deh, supaya nanti nggak bingung. Dia menu-menunya tuh ada di dalam service ya. Di dalam service itu ada Open Class, ada Radmon versi 2, dan ada WhatsApp, dan ada terminal. Jadi yang paling penting itu yang mana? Kalau saya sih yang paling penting itu adalah di dalam Open Class dan ada di dalam Radmon versi 2. Lalu
Setelah itu kalian lihat di bagian network, di sini ada wireless. Wirelessnya untuk internal mana ya? Ini kalian edit atau di remove dulu ya, misalkan seperti itu. Di sini kalian tambahkan yang namanya wireless security lor. Ya, encryptnya kalian ke mana nih? Medium security boleh. Nanti key-nya bisa ditambahkan password sendiri ya. Ya sebenarnya bawaannya udah ada, cuman kan takutnya diakses orang gitu loh. Untuk menjalankannya ya sesuaikan dulu, kita masuk ke open class ya, kita setting dulu di open class-nya. Ini contohnya, tak setting dulu sebentar. Nah ini tunggu sampai si open class jalan dan bisa dapat internet. Setelah kalian nyalakan open class-nya, kita langsung ke Radmon versi 2. Nah untuk username dan passwordnya di sini apakah ada? Di sini nggak ada ya. Nah, cara ngelihatnya adalah kalian ke bagian depannya, di sini ada. Nah, ini ada namanya Radmon. Ini ada root, lalu passwordnya Mutiara. Oke, seperti itu ya. Root, lalu passwordnya Mutiara. Login. Dan lor di sini lor. Di sini ada tahapannya juga ya. Yang pertama adalah kalian setting di bagian mana dulu nih? Kalian setting di bagian bandwidth dulu ya, di sini. Setelah ke bandwidth, nanti akan ada langkah selanjutnya loh. Kita add dulu. Kita misalkan pakainya mau bandwidth berapa? 1 MB gitu ya. 10, 2, 4, 25, 10, 24 ya. Ini untuk 1 MB-nya. Kita akan buat satu lagi. Kita akan buat satu lagi ke 3 MB. Harusnya 2 MB ya, kita langsung ke 3 MB. Di sini berapa? Coba 3 MB. Oh salah, ini MB berapa kbps? Convert to kbps 3072. Nah ini yang benar nih. 3072. Uploadnya kita buat 2048 atau 2 MB ya. Jadi uploadnya buat kecil aja. Apakah nanti normal atau enggak? Yang penting kita untuk testing lah ya. Oke, untuk bandwidth sudah, langsung kita ke dalam menu yang ini ya, hotspot ya, hotspot. Lalu kemana? Ke user, bukan, kita ke profil dulu, ke profil, lalu kita ke add, lalu kita namai dulu, misalkan 2 MB, berapa ya? 3 MB ya? 2 MB berapa? 1 MB ini, 1 MB, 1 jam, 1 jam. Nah ini, untuk profil kodenya 1M1J gitu aja ya. Nah untuk idle-nya ini bisa 0 atau saya biasanya pakainya yang 5, 3 juga boleh, 5. Untuk share user itu adalah satu voucher itu mau dipakai berapa HP gitu ya. Kalau misalkan 1 HP aja ya udah 1 aja, buat 1 aja. Nah, ini ada profil unlimited dan limited. Kalau unlimited berarti dia nggak ada batasan, dan mau berapa jam, 3 jam atau apa itu nggak ada batasan lah ya. Nah ini saya pakainya yang limited. Limited ini dia pakai durasi ya. Durasinya bisa pakai jam atau pakai hari. Nah kalau saya senengnya pakai jam. Misalkan di sini 1 jam ya. Ini ada 1 MB, 1 M 1 jam gitu ya. 1 MB 1 jam. Nanti kita akan buat juga yang menit supaya nanti untuk testing juga lor. Lalu untuk masalah bandwidthnya kita kasih yang 1 MB aja. Dan ini kita ibaratkan dia harganya 1000 ya, 1000 lalu kita save. Seperti itu aja udah. Nah, lalu kita akan buat lagi yang 1 menit. 3 MB dulu deh, 3 MB dulu ya, 3 jam, 3 MB, 3 jam. Nah, seperti ini. 3M, 3J. Di bawahnya kita buat 5 detik idle-nya. Ini dibuat unlimited boleh. Kalau unlimited berarti kan nggak ada batasan ya. Kalau limited berarti ada batasan. Misalkan dibuat 3 jam, 3 jam. Validnya untuk berapa hari nih? Kalau misalkan kalian validnya untuk 3 hari, 3 hari. Atau 24 jam, 24 jam. Ini dibuat 3 jam aja biar sama ya. Ini saya biasanya nggak pernah setting sih. Langsung aja, lalu 3 MB. Di sini harganya 3000. Nah, seperti itu. Kalau sudah tinggal di save.
Nah, sekarang kita akan buat yang 2 menitan lah ya, 2 menit 3 MB. Nah, jadi 2 menit malah lebih kencang ini. Oh ya, kebalik, 3 MB 2 menit gitu ya, 2 menit 3M 3S second. Ininya 5, ininya dibuat limited. Di sininya berarti 3 menit, 2 menit ya, 2 menit. Lalu validnya biarkan aja lah 0 ya. Lalu di sini ketiga, harganya kita buat 500 perak, 500. Lalu save. Nah, untuk bagian profil sudah, kita masuk ke hotspot user. Nah, di sini kalian bisa manual tambahkan satu ini apa namanya? Satu-satu seperti ini, misalkan Aryo gitu ya. Di sininya client name-nya itu Aryo juga, lalu profil name-nya atau profil itu pilih yang mana, misalkan yang 3 MB ini, 3 MB 3 menit. Lalu nomor WhatsApp-nya apa, nomor Telegram-nya apa, itu bisa kalian tambahkan. Kalau enggak apa-apa ya, kita langsung save. Nah, itu sudah dibuat. Nah, kalau saya sukanya itu pakai yang generate ya, pakai yang generate. Ini saya pakainya satu aja, ininya kita buat 4 atau 3 digit aja, 3 digit aja, profitnya nggak usah. Di ininya kita pakai angka karakternya ya, quantity ini berapa banyaknya ya, atau quantity apa sih, berapa banyak yang akan kita buat gitu ya. Length code ini panjang dari vouchernya itu berapa huruf. Profit nggak usah lah. Karakter ini mau pakai tipe apa, mau angka, ABC kecil atau ABC gede atau ABC urut campuran seperti ini. Profilnya kita pilih yang mana nih, pilihnya yang mana nih, yang 1 jam dulu. Oke, yang 1 jam. Ini nanti bisa langsung dicetak ya, ini ada print page E53 ini. Lalu masuk ke hotspot lagi, user, terus generate lagi. Kita akan buat 3 lor, kita akan buat 3, ini buat kecil aja 3. Oke, ini pilih yang 3 MB 1 menit, mah kecil banget ini. Hotspot, lalu ke generate. Di sini kita buat 3 aja panjang kodenya, random, pilih angka aja. Kalau saya sih, kalau di sini ya, kalau misalkan untuk 8 sih saya pengennya campur ya, yang random ada ABC tapi dia nggak urut gitu ya. Lalu kita pilih 3 MB 3 jam, generate. Nah, ini sudah. Oke, nah kalau sudah, kita masuk ke dalam sistem, lalu sistem. Nah, ini jamnya apakah, nah ini lur masalahnya. Kalau di sini kan jam ya masalahnya ya, masalah jam itu ini sangat tidak apa ya namanya, sangat membagongkan lah ya. Masa ini bulan 1 tanggal 1 ini kan ngaco ya. Nah, harusnya ini dibuat auto sinkron jam. Nanti akan tak sertakan linknya bagaimana cara membuat auto sinkron jam. Atau kalau misalnya kalian mau, langsung aja nih, sudah tak siapkan. Ini sudah tak siapkan loh, yang base ini. Oke, kita akan install atau kita akan terapkan ini dulu di sini di openware-nya Bang Maijil. Lalu kita enter. Yes. Nah, ini tinggal kalian tunggu aja, ini sudah ya. Auto sinkron jam saat restart. Oke. Nah, ini dia akan menerapkan di OpenWrt-nya, nanti akan ketika di reboot atau dicabut, nanti akan kita testing juga lah ya. Oke, ini sudah. Nah, kalau sudah, kita akan testing lor. Testingnya di mana nih? Langsung di laptop aja ya, karena handphoneku dipakai buat rekaman, nggak bisa. Oke, jamnya sudah sinkron, langsung aja kita cek dulu di Radmonnya di hotspot user. Di sini belum ada yang connect ya. Kalau dia udah kadang ada MAC address sama IP addressnya. Oke, kita langsung ke sini. Nah, di sini kita melalui yang ini lor. Kita melalui router yang ini. Ini namanya bangju.net ya, bangju.net ya. Dia langsung lewat LAN-nya masuk ke sini dan ini DHCP-nya off. Jadi nanti akan dapat IP otomatis dari STB-nya ya. Oke, kita lihat aja.
Di sini disconnect dulu. Kita copy salah satu dulu ya. Kita pilihnya yang satu jam yang 522 ini. Kita connect ke bangju.net. Oke. Automatic aja. Nah, ini akan muncul seperti ini loh kalau di laptop ya. Kalau di HP dia muncul kayak logo apa gitu, aku lupa ya. Open browser and connect seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini kita kecilkan. Kalau dia posisi di handphone itu tampilnya mungkin mirip-mirip seperti ini ya. Nah, dia ada muncul 1 MB 1 jam, 3 MB 3 jam, 3 MB 2 menit. Nah, ini kalian masukkannya di sini, kode voucher, lu paste dan login. Nah, ini lor, kalau misalkan dia nggak bisa login, nanti ada kendala misalkan ya, kalian cek di bagian Radmon, lalu ke bagian status ya. Bagian status pastikan ini semua sudah jalan lor. Pastikan yang di bagian service itu sudah jalan ya. Ingat ya, kalau misalkan nggak bisa login, itu ada masalahnya biasanya di bagian service. Bagian service ini penting ya. Oke, itu untuk ngetes vouchernya jalan atau enggak ya. Kita lihat di sini. Dan ini sudah tak testing. Kalau dia jamnya auto sinkron itu enak. Dia nanti kalau misalkan mati lampu ya, mati lampu dicabut, kita masih bisa login lagi menggunakan ini ya, voucher yang sama. Itu masih bisa digunakan. Dan di sini, wah. Di sini kedeteknya 115 hari, 3 jam, 3 menit. Kok gitu ya? Apa karena pembuatannya tadi ya? Karena kita kan buat tadi masih tertanggal 01/01/2025 ya. Jadi mungkin ini yang menyebabkan dia jadi lama banget. Oke, coba kita buat baru lagi deh. Kita buat baru di sini hotspot user generate. Kita pakai yang 1 jam ya. Ininya buat 3 aja. 1 MB 1 jam generate coba. Kita ke hotspot. Lalu di mana nih? Yang 1 MB 1 jam yang ini 911. Harusnya sih dia nggak kedetek kayak tadi ya. Jadi 115 hari, panjang banget. Kita lockout dulu. Kita ke paste di sini dan login coba. Kok panjang banget loh. Connected 115 hari. Hah? Harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Yaudah, kita langsung aja testing untuk speednya. Intinya ini aman lah ya untuk connect, udah aman. Coba kita tes speed test. Dapatnya berapa? Apakah bocor atau enggak gitu ya? Karena kemarin saya lihat di tutorial-tutorial itu ada yang bilang bocor lah, ada yang inilah, ada yang setelah open BRT-nya nggak connect, mati lampu, terus dia nggak bisa login lagi lah, itu ada aja masalahnya. Ya wes, kita buatkan di sini ya. Kenapa dia nggak connect itu ada masalahnya. Masalahnya itu jamnya nggak sinkron itu aja. Nanti kita akan tes cabut. Ini kok nggak gelem muter. Oh ini jalan. Tapi kok 5 tadi. Oke, kita tunggu dulu. Harusnya tunggu dulu tadi ya. Nggak sabaran aku wong. Suwi. Oke, dapat pingnya 56. Dan downloadnya ini benar ya. 1 sekian. Ya, atau dia 1 Mbps. Dan uploadnya apakah dia akan melewati batas? Karena yang masalah biasanya di upload lor. Oke, kita tunggu dulu. Apakah uploadnya ngaco? Nah ini enggak sih ya, aman ya, uploadnya aman. Dapatnya 1. Coba kita pakai akun lain yang mana nih, 3 MB ya, yang ini 3 MB 3 jam, yang ini 382. Nanti akan kita testing mode expired yang 2 menit, yang 2 menit tadi. Kita lockout dulu. Oke, paste di sini login. Ini sudah berhasil. Coba kita speed test di sini dapatnya berapa. Coba kita reload lagi ya supaya penak. Nusanet pingnya belum muncul, sampai pingnya muncul baru di sini akan muncul loh. Tunggu pingnya kedetek dulu. Wah lama ya. Lamanya.
Oke, di sini pingnya muncul, di sini pingnya lupa kok. Di sini hanya download ya. Pingnya dapat 41. Oke, 3 ya. Kita buat 3 tadi. Apakah mendekati di bawahnya? Oke. Jadi ini kayaknya sistem kayak di micro tuh pakai brush ya. Jadi dia akan naik dulu sekian detik, nanti akan turun sesuai dengan bandwidth yang dipakai atau yang di setting ya. Jadi dia kayak brush limit, dia naik dulu sekian detik, nanti turun nih set gitu. Dan itu tipe-tipe di Mikrotik seperti itu ya. Dan ini dapatnya bener ya, uploadnya 1 Mbps-an, jadi sekitar 0,9an berapa gitu lah, itu bener harusnya seperti itu. Oke, ini berhasil, dan kita akan tes yang bisa expired. Pakainya yang 2 menit aja ini, 1616. Kita sambil tunggu kalau expired seperti apa gitu ya. Oke, di sini login, dan ini sudah, kita tunggu sampai 2 menit. Ini 10.18, nanti di 10.20 ya. 10.20. Oh, ini belum hilang. Apakah saya salah milih? Dua menit, 2 menit harusnya udah habis. Coba kita reload sini ke hotspot user. Nah, di sini lor. Di sini langsung muncul expired. Nah, ini berarti sudah nggak bisa internetan. Coba deh kita akan tes ke YouTube. YouTube. Teng teng teng. Teng teng teng. Ini harusnya nggak bisa login. Apa nggak bisa internetan? Nah, ini coba kita reload. Di sininya masih. Di sini cuma muncul kayak gini loh. 2 menit 3 detik. Tuh. Ya, 2 menit 3 detik masih connect, tapi dia sudah nggak ada internet ya. Ini sudah nggak ada internet. Tuh, speed testnya kita arahkan ke YouTube pun nggak bisa connect. Ini kita reload juga dia nggak bisa ya, karena memang nggak ada koneksi. Coba kita clear history, clear recent, save seperti ini. Coba reload, intinya sudah nggak ada internet ya, lur. Nah, ini munculnya di sini ya, expired atau sudah nggak aktif gitu ya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke sesi uji coba untuk voucheran. Nah, ini sudah logout ya. Ini masuknya ke sini nih. Masuknya ke sini dia. Jadi kalau dipaksa untuk internet, masuknya tetap suruh login gitu ya. Hanya seperti itu ya. Kalau misalkan mau setting-setting di gimana? Nah, kalau mau setting-setting di Radmon ini kalian masuk ke setting. Ini bisa kalian ganti logonya. Ini saya contohkan ya. Kalau kalian sudah buat voucheran, itu kan ada logo seperti ini nih. Kalian klik aja. Nah, nanti akan ada logo seperti ini. Ini kecil banget ya. Kecil ya, ini kecil banget. Tapi contohnya seperti itu ya. Coba kita klik yang ini. Nah, seperti ini nih lor. Oh, salah. Mana sih? Biar kelihatan. Ini cancel dulu. Nah, seperti ini. Ini ada gambar untuk masalah ininya ya. Kalau masalah tambah logo nanti akan muncul di sini lor. Di sini akan ada logonya. Itu kalau kalian tambahkan logo. Contohnya seperti apa? Kita akan buat yang pakai logo. Di sini template setting di sini ya, di bagian sini. Untuk hotspot atau wifi-nya itu kan tadi kan kita pakainya Bangju. Nah, Bangju titik ada netnya ya. Lalu di sini DNS name ini biarkan lah ya. Mode DNS name-nya biarkan. Mutiara wifi. API address juga biarkan. Voucher code only atau kodenya saja satu kode. Di sini kita pakai hotspot IP boleh. Lalu di bagian logo ini kalian ganti ke image lalu share. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke quick print. Coba kita lihat apakah sudah berubah atau belum ya. Nah, seperti ini lor. Nanti akan muncul logo seperti ini. Ini ada panjangnya, kalian sesuaikan ya. Panjangnya seperti ini. Kalau dia pendek nanti munculnya jelek.
Kita cek di bagian sini, itu untuk settingannya ya, setting. Lalu di sini ada template, templatenya yang seperti tadi. Ini saya buat tag aja. Jadi settingannya bangcu.net, misalkan seperti ini. Mutiara WiFi ini biarkan. Ini save. Kalau kita ganti berarti coba seperti apa ya tampilannya ya. Di quick print, mana quick print? Sini. Cancel. Nah, di sini loh nih bangcu.net, dan ini bagus ya tampilnya, kayak warna pink-pink gimana gitu lah. Untuk mengganti CS-nya gimana? Nah, itu kan udah ada. Sini udah ada nih. Di bagian setting, lalu ke template, di sini ada nomor. Ini nomornya kalian ganti aja. Nomornya kalian ganti. Untuk bagian API address sama DNS ini kayaknya biarkan aja ya. Kalau misalnya mau diganti, boleh jangan, karena nanti berpengaruh di apa namanya hotspot loginnya. Itu ada IP yang diarahkan ke IP sini 10.10.10.1. Itu jangan diubah-ubah. Kalau nggak paham janganlah ya, nanti malah repot. Oke, dari sini untuk testingnya, di sini untuk ngecek apakah sudah connect ke Google atau belum, dan di sini lossnya 0, berarti dia connect ya. Oke, selanjutnya apa nih, di billing. Billing ini top up request nggak ada ya, karena nah ini top up request ini kalau misalkan ada user yang sudah terdaftar di WhatsApp bot. Jadi WhatsApp bot ini keharusan bukan ya, karena WhatsApp bot ini ya kalian bisa daftarkan di sini, di enable, nanti login ya. Contohnya seperti inilah nih, saya nggak ganti nomornya dulu. Intinya nomornya sudah ada, nanti tinggal login ya. Login ini nanti scan pakai WhatsApp punya kalian, tinggal di scan. Kalau sudah nanti berarti di sininya sudah connect ya. Nomor admin ini bukan nomor bot, bukan, dia hanya nomor admin saja atau nomor saja ya. Nanti kalau misalkan sudah ini sudah terkoneksi, dan grup-grup yang ada di WhatsApp kalian itu otomatis terkoneksi dengan bot yang ada di sini lor. Jadi usahakan nomornya itu nomor khusus, jangan nomor campuran untuk setting-setting seperti biasa, itu bukan. Jadi nomor khusus untuk si ini ya, si voucher ini ya, atau si server STB-nya ini satu aja. Selanjutnya kalau misalkan kalian bingung di mana sih tadi ada Radmon View terus ada member, itu adanya di sini lor, adanya di dalam login. Nah di login ini itu kan ada tombol-tombol yang namanya daftar ya. Nah di sini nih ada daftar dan ada member. Kalau member diklik seperti ini, dia loginnya itu ada username dan ada password. Itu kalau member. Nah ini bisa kalian daftar juga, klik daftar. Nanti tinggal masukkan username apa, passwordnya apa, terus kirim WhatsApp, nanti kirim OTP. Nah ini OTP ini masuk ke dalam nomornya yang kita daftarkan di sini ya. Di OpenWRT ini ada WhatsApp. Nah ini nanti akan masuk ke dalam nomor ini. Nah ini kalian kirimkan pesan ke nomor yang mengirim tadi. Nah nanti di sini OTP-nya bisa langsung klik daftar gitu ya. Itu contohnya. Ini saya nggak pakai karena saya nggak ada WhatsApp yang khusus. Jadi itu adalah contoh kecilnya kalau mau digunakan. Dan ini saya rasa bagus banget ya. Kalau kalian mau, ya tinggal download aja gitu loh, tinggal download pakai. Dan cara penggunaannya seperti tadi itu ya. Ini videonya panjang banget, ya udah kita putus sampai sini dulu. Ya seluruh gitu aja ya untuk video kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan video ini kepanjangan ya saya mohon maaf karena memang harus dijelaskan seperti itu. Walaupun panjang, yang penting kalian ngerti gitu loh. Udah panjang kalian nggak ngerti, ya udah nanti tak buatkan saja video selanjutnya ya. Versi 2-nya atau versi 3-nya silakan aja. Kalian tulis kolom komentar kalian sudah paham atau belum, atau misalkan ada kendalanya di mana gitu ya, tulis saja di bawah. Nanti kalau misalkan nggak paham tak buatkan dengan cara video atau tutor lagi. Misalkan pakai tulisan nggak paham, nanti tak buatkan videonya supaya jauh lebih paham lagi lor. Yowes, terima kasih buat kalian. Kalau mau jadi membership di YouTube ini, klik aja tombol join di bawah atau tombol gabung ya. Yowes, gitu aja. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam duluran.